Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia karena berkumpul dengan keluarga. Dan kita tidak lupa berdoa semoga bencana COVID ini segera berakhir. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa siap untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Hari ini kita bertemu di daring yang ketiga ya, tapi minggu yang keempat. Kita sampai pada tema 1, subtema C dan subtema D. Ini adalah tema terakhir di tema 1 dan insya Allah minggu depan kita ada ulangan harian. Tema C, dinamika penduduk benua-benua. Tema D, pengaruh perubahan antar ruang benua-benua di dunia. Kali ini anak-anak kelas 9A sampai 9K bertemu dengan Bu Tuti. Dan semoga anak-anak tetap semangat walaupun cuaca agak mendung, tapi jangan lupa belajar nomor 1, tetap semangat ya. Baik, kita lanjut. Kompetensi dasar, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kemudian siswa dapat menganalisa perbedaan karakteristik penduduk benua-benua di dunia. Serta siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Apakah dinamika penduduk itu? Dinamika merupakan pergerakan atau perubahan. Adapun penduduk dalam istilah geografi sering juga disebut dengan kata demografi. Berarti dinamika penduduk adalah perubahan kependudukan baik yang sifatnya intern maupun ekstern. Intern itu apa? Intern berarti faktor dari dalam, bisa kelahiran atau kematian. Ekstern bisa jadi karena bencana alam atau pindah ya, dan istilahnya disebut migrasi. Oke. Sebelum lanjut kita samakan persepsi. Anak-anak perhatikan dua gambar ini. Di sini terlihat gambar yang pertama adalah bayi-bayi. Ya. Melihat bayi berarti ada kita kaitkan dengan kelahiran. Kemudian tumbuh menjadi dewasa seperti ini, semakin banyak ya. Semakin banyak pertumbuhan ya, berarti semakin banyak pula interaksi terhadap keruangan. Sebagaimana orang hidup pasti membutuhkan tempat, maka semakin banyak orang pasti membutuhkan tempat tinggal yang berbeda-beda. Sehingga antar ruang akan terpengaruh. Yang dulunya masih banyak yang alami, kemudian bisa berubah menjadi lahan perkotaan, lahan perkantoran, dan lain-lainnya. Oke. Nah, di sini dapat anak-anak lihat dari jumlah kelahiran tadi terjadi pertumbuhan penduduk sehingga koneksi antar ruang menjadi lebih sempit. Banyak yang dipakai untuk lahan bangunan. Sampai terlihat di sini gedung-gedung, rumah-rumah jadi satu, seakan-akan tidak ada tersisa ruang kosong untuk penghijauan. Baik, kita lanjut. Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kalau kita lihat anak-anak di sini, bahwasanya di dunia itu pertumbuhan penduduk tidak sama. Antara satu benua dengan benua yang lainnya itu tidak sama.
Di sini kalian dapat memperhatikan peta benua. Dari kelima benua, di sini dicantumkan berwarna yang berbeda-beda. Warna yang terang di sini menunjukkan bahwasanya kurang dari 1% pertumbuhan penduduknya. Warna kuning menunjukkan 1% sampai 1,9%. Kemudian warna oranye menunjukkan 2% sampai 2,9%. Terakhir warna coklat itu adalah pertumbuhan penduduk di atas 3%. Dapat anak-anak cermati, warna kuning yang pertama di sini adalah mana ini? Ya, bagian dari benua Amerika ya. Kemudian yang di sini benua Eropa. Di atas ini adalah benua Asia bagian utara ya. Ini yang kosong. Kemudian ini lagi. Ini Amerika bagian tengah. Ya, Amerika Tengah. Ini Meksiko ya, Meksiko. Kemudian ini Amerika bagian utara adalah bagian dari Kanada ya. Ini aja yang kurang dari 1%. Ingat-ingat ya. Kemudian warna kuning menunjukkan nih Amerika Serikat, kemudian Amerika Tengah termasuk di sini ya, Amerika Selatan ya, kemudian Australia, Indonesia sebagian kuning ya, kemudian ini Asia Selatan ya, terus ini masih Asia Tenggara, dan ini adalah Cina ya, Cina ya, dan sedikit di sini bagian dari wilayah ini ya, Asia Timur ya, Asia Timur selain Cina, bisa jadi di sini adalah Korea ya. Ini yang pertumbuhannya di atas 1 sampai 1,9%. Kemudian yang warna agak gelap di sini warna oranye ini ya. Ini di Indonesia juga ada ini. Ini tidak terlihat dengan jelas. Di sini ada pertumbuhan di Pulau Jawa. Di sini juga ada Thailand di sini ya. Nah, kemudian di sini ada wilayah Vietnam ya, dan sebagian yang ada di sini termasuk di Asia Selatan di sini di atas ya. Terus di sini Asia Barat. Nah, Asia Barat, dan di sini termasuk wilayah Afrika pertumbuhannya juga banyak. 2 sampai 2,9. Adapun yang di wilayah Amerika itu ada di bagian Amerika Selatan. Di sini nampak bahwasanya pertumbuhannya lebih besar. Ya. Kemudian yang di atas 3% ya, yang di atas 3% di sini terlihat warna yang ini agak gelap ya. Ya, kebanyakan di sini adalah di wilayah Afrika ya, di wilayah Afrika. Penduduknya tidak bisa dikontrol, berarti pertumbuhannya terlalu tajam ya, tingkat kelahiran terlalu tinggi. Ya, adapun di wilayah sekitar Asia di sini yang nampak adalah di mana? Ya, ada di sebagian wilayah yang di sini ya. Di sini itu ada sekitar Thailand ya, ada juga di sini di atas kita ini ya Filipina ya. Apakah Indonesia tidak ada? Alhamdulillah di Indonesia masih terkontrol, kita ada di zona oranye antara 2 sampai 2,9%. Oke, dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Akumulasi penduduk di dunia, 60%-nya penduduk itu menempati wilayah Asia. Adapun 40% sisanya tersebar di beberapa benua lainnya. Kelima negara di Asia yang jumlah penduduknya, ini 5 negara di dunia ya, yang jumlah penduduknya terbesar itu diantaranya itu ada di Asia. Yang pertama itu adalah Cina, Cina bagian Asia Selatan ya. Jumlah penduduk sekitar 1.398 miliar. Disusul nomor 2 masih di wilayah Asia, yaitu Asia Selatan, yaitu negara India. Jumlahnya 1.391,9 miliar. Di urutan nomor 3 ada di benua Amerika, yaitu bagian Amerika Utara, yaitu tepatnya di negara Amerika
Serikat. Jumlahnya 329,2 juta jiwa. Kemudian Indonesia yang kebetulan wilayahnya ada di Asia bagian Tenggara menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk 268,6 juta. Kemudian di urutan nomor 5 adalah negara Brazil. Brazil ini ada di wilayah benua Amerika, tepatnya bagian Amerika Selatan dengan jumlah penduduk 209 juta. Nah, ini ya, jadi 5 negara terbesar penduduknya. Dari 5 besar jumlah penduduk di dunia itu, ya kan? Nah, yang mewakili di Asia itu bisa menerangkan agama yang dianut. Ya, kebetulan di Amerika Serikat identik dengan agama Kristen Protestan, kemudian di Brazil itu identik agama Katolik, kalau di Indonesia Islam, kalau di India itu agama Hindu, adapun di Cina itu identik agama Konghucu. Ya, lanjut. Keragaman distribusi spasial angka kependudukan dipengaruhi oleh 2 paham. Ya, Ibu terangkan, distribusi berarti adalah perjalanan ya, proses penambahan spasial ini angka ya kependudukan. Pendudukan berarti jumlah penduduk bisa bertambah dan berkurang, itu dipengaruhi oleh 2 paham di dunia. Ya, yang pertama itu adalah paham Marxisme. Marxisme ini kebanyakan ya dianut oleh negara-negara yang berada di timur. Ya, di sini dikaitkan dengan istilah tidak adanya kontrol kelahiran. Ya, berarti kelahiran terjadi secara alami, tidak perlu ditekan atau dikendalikan. Ya, Marxisme ini kebanyakan dianut negara timur termasuk wilayah Asia sebagian besar, ya, termasuk juga Indonesia. Ya, kemudian yang ini selain Asia juga ada Afrika yang menganut Marxisme. Nah, adapun ajaran yang kedua yang disebut sebagai Malthuisme. Malthuisme ini adalah mengontrol angka kelahiran dengan cara dikendalikan. Ya, adapun paham Malthuisme ini banyak dianut oleh negara-negara di benua Eropa dan benua Australia. Ya. Anak-anak masih ingat paham kita bahwasanya semakin banyak anak maka akan semakin banyak rezeki. Ya, itu bisa dikaitkan dengan paham Marxisme bahwasanya semakin banyak anak maka orang tua itu akan memiliki sumber rezeki yang banyak juga. Ya, berarti tidak salah ya kita menganut paham ini ya. Tapi di Indonesia kenapa tadi rank kelahiran atau pertumbuhan menunjukkan di bawah 2%? Itu karena kita ada istilahnya pengendalian secara teknis karena kita merencanakan program keluarga berencana ya. Atau bisa juga anak-anak pahami bahwasanya Marxisme ini kebanyakan adalah paham lama ya, paham lama yang belum ada pembaruan yang banyak dianut oleh negara-negara yang masih berkembang ya. Karena paham-paham ini banyak dianut di negara-negara berkembang, mereka cenderung masih belum terbuka akan budaya baru ya, belum terbuka akan budaya baru. Nah, adapun ini Malthuisme banyak dianut oleh negara-negara di Eropa ya, seperti Inggris, seperti Jerman, seperti Belanda dan lain-lain, dan juga Australia, karena mereka sudah memiliki perkembangan pengetahuan dan budaya baru ya, sehingga tidak kolot ya. Mereka menganggap semakin banyak orang berarti semakin besar beban ya. Itu terbalik dengan paham Marxisme ya. Oke, kita lanjut. Terus bagaimanakah dinamika penduduk di benua yang terkecil? Nah, ya. Kita membandingkan tadi ada benua yang benua-benua besar dan kecil yang kita pelajari di pertemuan pertama dan kedua, bahwasanya urutan benua itu ya mulai dari yang terbesar dan yang terkecil
yang anak-anak ketahui yang terkecil adalah Australia, ya. Pada tahun 2015 di Australia jumlah penduduknya adalah mencapai 23.900.000 jiwa, ya. Nih, kemudian jumlah penduduk itu meningkat menjadi menurun, ya. Berarti ini mencapai 20.400.000 jiwa. Nah, di tahun 2005, ya. Kemudian terjadi penambahan lagi sekitar 10 tahun, ya, menjadi ini 3.500.000, ya. Nah, jumlah penduduk di Australia ini memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan benua lainnya, ya. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena angka kelahiran yang mencapai 13 kelahiran setiap 1.000 penduduk. Adapun angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Australia juga menjadi negara dengan tujuan migran atau perpindahan, ya, perpindahan dari penduduk negara lainnya, ya, karena di negara ini, ya, ada undang-undang yang mengatur migrasi sehingga cenderung lebih mudah menjadi tujuan orang-orang migran, ya. Adapun neto migrasi di negara ini adalah mencapai angka 8, ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak lihat, ini adalah peta benua Australia, ya. Benua Australia bisa disebut juga dengan negara Australia. Negara Australia dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 wilayah, ya. Ada 7 wilayah, dimulai dari Australia bagian utara, Australia Barat, Australia Selatan, Queensland, Victoria, dan negara teritorial serta kepulauan Tasmania, ya. Walaupun Australia ini menjadi tujuan negara migran, tapi perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk itu terlalu kecil, ya. Sehingga Australia ini masih pertumbuhannya itu masih kecil, ya, masih kecil, di bawah 1%, ya. Dapat anak-anak lihat di sini ada perbedaan warna yang menerangkan kependudukan yang mendiami wilayah Australia, ya, dimulai dengan warna yang paling terang, ya, sampai warna yang tergelap. Ini ada perbandingan jumlah penduduk yang menempati wilayah, ya. Kalau kita lihat semakin ke pinggir warnanya semakin gelap, ya. Ini bisa kita analisa bahwasanya daerah pinggiran ini adalah daerah yang menjadi tujuan tempat tinggal manusia, ya. Adapun wilayah pinggiran ini berarti di sini adalah sekitar laut yang bisa kita sebut juga sebagai daerah pantai, ya, atau dataran rendah. Penduduk di Australia lebih menyukai bertempat tinggal di dataran rendah yang dekat dengan pantai karena wilayah ini cenderung subur, ya, cenderung subur dengan curah hujan yang cukup. Adapun wilayah yang tengah ini tidak begitu disukai untuk dipakai tempat tinggal karena iklim yang tidak mendukung dan kondisi tanah yang gersang, terutama di wilayah Australia Utara dan Australia bagian barat. Ini, ya. Di sini banyak gurun, iklimnya tropisnya sangat kering, ya, sehingga hujan turun itu kurang dari 200 mm per tahun, ya. Adapun di wilayah pinggiran ini, ya, semakin ke pinggir semakin padat penduduknya karena di sini daerah yang subur dengan sumber daya alam yang banyak, ya. Oke, kita lanjut. Di
Australia sering dijadikan tujuan utama dari negara-negara konflik, termasuk dari daerah Timur Tengah. Mengapa demikian? Karena ternyata di Australia itu telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi, di mana Australia menandatangani konvensi pengungsi pada tahun 1951, ya. Nih. Kemudian Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Ingat, bukan kuantitas, ini adalah kualitas. Kualitas berarti mengidentifikasikan bukan banyak jumlah penduduknya, tetapi mutunya. Ya, mutu penduduk sangat tinggi. Ya, jadi bukan jumlahnya, tapi mutu penduduknya sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu umur 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik, serta pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, mencapai $42.880. Ya, ini setingkat dengan hampir 30 juta, ya, itu rata-rata, ya. Nah, kita lanjut, ya. Dengan kualitas yang baik di sini, kira-kira faktor apa yang mendukung kualitasnya menjadi tinggi? Ingat, kualitas adalah mutu. Mutu penduduk menjadi baik ketika selain ditunjang angka harapan hidup atau tingkat kesehatan, juga bisa menunjukkan tingkat pendidikan yang baik. Kemudian, karena pendapatan tinggi, berarti tingkat ekonomi dan kesejahteraan juga lebih baik. Ya, paham? Baik, kita lanjutkan. Sebagian besar atau sekitar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih yang kita sebut sebagai ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, sekitar 7%. Dan sisanya ini adalah 1%-nya adalah aborigin. Ini adalah suku asli wilayah Australia. Adapun bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa, yang sebagian besar berasal dari negara Inggris dan Irlandia. Sisanya adalah orang Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Adapun penduduk yang berasal dari wilayah Asia, sebagian besar adalah dari negara Cina dan India. Apakah Indonesia tidak ada? Ada, ya. Ada di sana, ya, tapi kurang dari 0,1%. Kebanyakan yang di sana adalah orang-orang Indonesia yang sekolah, ya, mulai dari tingkat S1 sampai program S3, ya. Di Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Ya, anak-anak bisa memperhatikan di sini, ya. Ini adalah penduduk asli Australia, disebut sebagai suku aborigin. Kulitnya mirip dengan ras negroid, ya, orang-orang dari wilayah Afrika. Berkulit hitam, berambut keriting, ya, tinggi, ya, hidung pesek, ya, dan mereka cenderung tegap. Ini merupakan gambar dari beberapa budaya penduduk Australia. Baik, kita lanjutkan. Dinamika kependudukan tadi adalah pergerakan atau perubahan, bisa jadi adanya pertumbuhan atau pengurangan penduduk dari waktu ke waktu. Ya, ini yang disebut dinamika. Nah, adapun pertumbuhan penduduk itu sendiri merupakan penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, baik itu dari proses kelahiran, kematian, atau migrasi.
Ya. Kelahiran biasa disebut dengan fertilitas, ya. Kalau kematian mortalitas. Kalau perpindahan penduduk disebut dengan migrasi. Ya. Kemudian ya, kaitan dengan pertumbuhan penduduk ini maka akan terpengaruh pada komposisi. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini bisa berdasarkan jenis kelamin, angkatan kerja, atau rasio ketergantungan yang biasa dibentuk dalam sebuah gambar seperti ini, ya. Kemudian komponen pertumbuhan penduduk itu utamanya itu ada 3. Kelahiran atau fertilitas atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, ya. Yang ketiga adalah migrasi. Oke, kita lanjut. Komponen dinamika pertumbuhan dari 3 faktor tadi, kelahiran, natalitas, mortalitas, dan migrasi, ini termasuk gejala atau pengaruh secara intern. Ya. Dari proses kelahiran dan kematian serta perpindahan, maka akan terjadi penjumlahan penduduk atau pengurangan jumlah penduduk. Ya. Ketika lahir, maka menjadi bertambah. Ketika ada kematian, maka menjadi berkurang. Begitu juga dengan adanya migrasi, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ya. Ketika penduduk bertambah, kalau dia dari dalam negara ke luar negara, ya. Sebaliknya, kalau dari negara lain masuk ke suatu negara, maka disebut sebagai penambahan penduduk. Istilahnya disebut dengan imigrasi dan emigrasi. Ya. Nah, besarnya jumlah kelahiran dan kematian sangat berpengaruh pada jumlah penduduk. Jumlah kelahiran yang tinggi akan menjadikan penduduk yang besar di suatu negara. Karakteristik ini menerangkan indikasi negara itu masih berkembang atau adanya pengaruh dari keadaan sosial ekonomi maupun budaya masyarakat setempat. Oke, kita lanjut. Adapun jenis perpindahan atau migrasi penduduk itu ada 4 macam. Yang pertama ada transmigrasi, merupakan perpindahan dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Ya, seperti transmigrasi dari wilayah Jawa ke wilayah Kalimantan misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah urbanisasi. Urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang jarang ke daerah yang padat. Misalnya dari desa ke kota. Yang ketiga adalah imigrasi, dari luar negara masuk ke dalam suatu negara. Ya. Kemudian yang keempat adalah emigrasi. Ini adalah perpindahan penduduk dari dalam menuju ke luar negara. Good. Bagaimana mengetahui jumlah penduduk suatu negara? Maka kita cantumkan dalam rumus P. P ini adalah jumlah penduduk. Dapat diketahui P sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Jumlah penduduk sama dengan kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi dikurangi emigrasi. Paham? Baik, kita lanjut. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu yang diungkapkan dalam bentuk piramida penduduk. Adapun ada 3 piramida penduduk, yaitu bentuk ekspansif, bentuk stasioner, dan yang ketiga bentuk konstruktif. Ini adalah bentuk ekspansif yang biasanya disebut sebagai piramid muda atau bentuk limas. Kenapa disebut piramida muda? Anak-anak bisa membaca piramida ini ya dari bawah semakin ke atas bentuknya semakin mengerucut. Bawah ini menerangkan umur muda
0 sampai 25 misalnya ya. Nih, kelihatan lebih banyak. Semakin ke atas semakin berkurang ya. Ini menandakan bahwasannya penduduk muda lebih banyak daripada penduduk dewasa atau penduduk yang tua. Maka piramid ekspansif ini disebut sebagai piramid muda. Karena bentuknya seperti segitiga, maka disebut sebagai piramida bentuk limas. Piramida ini banyak ditemui ya di negara-negara berkembang, terutama di benua Asia dan benua Afrika. Karena apa? Semakin banyak penduduk yang muda, berarti bisa diindikasikan jumlah pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi. Ini didominasi oleh angka kelahiran yang besar ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana pengaruh dan perubahan antar ruang tertinggal ini ya. Yang bentuk yang kedua itu adalah ya bentuk stasioner. Ya, bentuk stasioner ini bentuknya itu seperti ini ya, seperti granat ya. Kalau anak-anak melihat itu bentuknya cenderung gemuk gitu ya, gemuk seperti granat ya. Dan ini menerangkan jumlahnya dewasa itu adalah banyak ya, jadi tengah-tengah. Stasioner ini menandakan bahwasanya pertumbuhan penduduk itu bisa terkendali atau bisa ditekan ya, bisa ditekan. Nah, stasioner ini bisa juga disebut sebagai piramid dewasa ya, piramid dewasa atau bentuk granat ya. Ini banyak terdapat di negara-negara maju, terutama di benua Eropa ya, karena pengendalian penduduk sangat bagus ya. Bahkan cenderung sedikit ini pertumbuhan karena disebut juga statis ya, artinya penduduknya tetap ya. Kemudian dihubungkan juga dengan tingkat harapan hidup yang tinggi, maka mereka mempunyai tingkat hidup yang stabil ya, atau statis, tidak ada pengurangan maupun penambahan ya. Adapun yang ketiga itu adalah bentuk konstruktif. Bentuk konstruktif itu seperti nisan ya, bentuknya seperti nisan. Kalau anak-anak melihat itu seperti ada bendukan, terus ada kecil di atas gitu ya, kecil di ya ini yang bawah kurus, semakin ke atas itu semakin gendut gitu loh ya. Ya, ini konstruktif ini bisa juga disebut sebagai piramid tua. Piramid tua itu artinya penduduk tua itu terlalu banyak ya, terlalu banyak. Nah, maka disebut sebagai ini konstruktif dan juga bentuknya seperti nisan ya. Oke ya, kita lanjut. Bagaimana pengaruh perubahan antar ruang benua-benua di dunia? Ini sudah masuk tema subtema D ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ini adalah gambar benua di dunia ya. Warna merah ini adalah benua Amerika. Warna biru adalah benua Australia. Warna hitam adalah benua Afrika. Warna kuning ini benua Asia. Warna hijau adalah benua Australia. Sebagaimana diterangkan pada pertemuan minggu lalu, warna ini menerangkan julukan dari masing-masing benua. Warna hijau ya, karena di sini banyak terdapat padang rumput ya, stepa, sabana. Warna kuning menunjukkan ini ya, kulit ya, kulit orang-orang di Asia itu cenderung kuning. Bisa juga makanannya itu padi itu warnanya kuning. Kemudian Eropa itu warna biru karena kecenderungan mereka berdarah bangsawan atau mempunyai mata yang berwarna biru ya. Kemudian di Afrika hitam di sini karena kulit orang Afrika itu hitam dan benuanya sangat panas ya. Kemudian merah ini di Amerika karena orang-orang suku Indian itu cenderung suka mewarnai kulit mereka dengan warna merah. Warna merah itu berasal dari batu bata merah
ya. Oke. Nah, keruangan di sini ya, masing-masing benua karena pertumbuhan penduduk itu juga berbeda, maka interaksi antar ruangnya juga berbeda, ya. Tadi dijelaskan bahwasanya di benua Asia itu pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, ya, lebih dari 3%, ya, secara akumulasi normalnya, ya. Nah, bisa kita kaitkan semakin tinggi jumlah penduduk, maka koneksi antar ruang maka semakin tinggi. Bisa terjadi alih fungsi lahan, ya, dan lain-lain, ya. Adapun di wilayah Australia, ya, walaupun dia benuanya benua terkecil, tapi indikasi pertumbuhan penduduk sangat kecil, ya. Maka di sini interaksi antar ruang juga tidak terlalu besar, ya. Alih fungsi lahan juga tidak terlalu besar, ya. Oke. Begitu juga dengan di wilayah benua Afrika. Ya, benua Afrika ini sangat luas, tapi dominasi penduduk walaupun pertumbuhannya itu tinggi, tapi mereka menempati di wilayah tertentu saja, seperti di bagian Afrika Utara, ya. Kemudian Afrika bagian selatan, ya. Adapun Afrika bagian barat dan tengah ini sangat kecil sekali pertumbuhan penduduknya, karena di sini wilayahnya panas, ya, iklimnya tropis kering, sehingga banyak daerah gurun yang sangat susah untuk ditempati, ya. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi perubahan antar ruang itu adalah yang pertama perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, ya. Semakin tinggi sumber daya alam, maka interaksinya semakin besar. Semakin bagus mutu atau kualitas manusianya atau masyarakatnya, maka semakin baik dalam mengeksploitasi keruangan, ya. Dan ini saling berhubungan, ya, SDA dan sumber daya alam. Jadi saling berhubungan. Oke, yang kedua adalah adanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat itu akan mempengaruhi koneksi antar ruang. Ketika kondisi ekonomi bagus, maka akan semakin bagus pula perencanaan dan pembangunan antar ruang. Ya, sebaliknya semakin sedikit tingkat ekonomi atau semakin susah tingkat ekonomi, maka negara tersebut akan koneksinya menjadi minim terhadap pembangunan antar ruang. Contohnya, dapat anak-anak lihat di benua Afrika. Benua Afrika, walaupun tanahnya luas, sumber daya alam mungkin bagus, tapi karena kondisi sumber daya manusia, tingkat pendidikannya kurang bagus, kondisi sosial kurang bagus, tingkat ekonomi rendah, maka koneksi antar ruangnya juga tidak terlalu bagus, ya. Oke, sebaliknya di wilayah Eropa sumber daya alam sedikit tapi sumber daya manusianya bagus, tingkat ekonomi bagus, maka perubahan antar ruangnya juga terlihat sangat tinggi, sangat besar, ya. Oke. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi budaya masyarakat. Budaya ini terpengaruh oleh kondisi alam, ya, bisa juga terpengaruh oleh tingkat sosial ekonomi masyarakat suatu tempat, ya. Kondisi budaya suatu negara berbeda dengan budaya negara lain, ya. Kalau budaya orang-orang di negara-negara maju, mereka cenderung budayanya itu rajin, ya, tepat waktu, profesional, ya. Kemudian tingkat pendidikan tinggi, ya, disiplin, ya. Berbeda dengan masyarakat yang berada di negara-negara berkembang. Contohnya di Afrika maupun di wilayah Asia, ya. Budayanya itu kebalikannya, yaitu cenderung santai, ya. Kemudian cenderung kekeluargaan, tingkat persaingan sedikit, ya. Disiplin juga masih kurang, ya, karena masih terlalu
tidak bersaing secara ketat, ya, tidak bersaing secara ketat, maka tidak menimbulkan daya dorong untuk menjadi lebih maju itu sangat besar, ya, berbeda dengan orang-orang di Eropa. Tapi jangan salah, di wilayah Asia, terutama di Asia bagian timur, itu masyarakatnya sudah memiliki budaya yang bagus, ya, terutama adalah negara Jepang, ya. Negara Jepang itu budayanya sangat bagus, disiplinnya bagus, ya, pendidikannya bagus, kemudian tingkat harapan hidup juga bagus, maka ya koneksi antar ruangnya juga bagus. Oke. Yang keempat adalah kondisi politik suatu negara. Walaupun ketiga unsur ini ada, tapi kalau kondisi politik suatu negara itu buruk, maka akan mempengaruhi perubahan antar ruang. Contohnya, ketika suatu negara terjadi konflik, ya, baik itu terbuka seperti perang atau konflik tertutup seperti istilahnya apa ya, mungkin di dalam itu ada pergolakan, ya, pergolakan, itu maka menjadikan koneksi antar ruangnya itu berubah, ya, tidak terjadi secara signifikan, ya, karena tingkat keamanan masyarakat menjadi lebih rendah, ya. Kemudian faktor yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sangat signifikan sekali, ya. Dimanapun, kapanpun, ya, pada saat waktu apapun, ini sangat terpengaruh, ya, kepada masyarakat di dunia, ya. Jadi ini tidak terbatas oleh benua, oleh jarak, ya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi semakin terbuka, ya, semakin banyak yang masuk ke suatu negara, maka semakin besar perubahan antar ruang yang terjadi. Baik, di sini dipahami. Kita lanjutkan. Perubahan antar ruang terbentuk dari adanya interaksi dan komunikasi masyarakat baik secara intern maupun ekstern. Intern berarti antar dalam sendiri, ya, bisa jadi komunikasi dalam hal kekerabatan, ya, kesukuan, ya. Kalau ekstern ini di luar, ya, seperti, ya, karena pengaruh budaya luar, ya, seperti asimilasi, akulturasi, ya, ada di sini. Kemudian adanya interaksi untuk mewujudkan kerjasama di berbagai bidang, ya, serta adanya pendidikan, teknologi, komunikasi, ekonomi, budaya, agama, kesehatan, politik, pertahanan, dan keamanan. Baik, ya. Karena tadi ada istilah mendorong adanya kerjasama. Nah, koneksi antar ruang pastinya, ya, suatu penduduk di dalam negara akan membutuhkan kerjasama dengan penduduk di negara lain. Karena setiap negara tidak bisa menyediakan kebutuhan masyarakatnya secara global, ya. Tapi mereka juga memerlukan produk dari negara lain. Contohnya Indonesia. Indonesia kaya akan beras, kaya akan sumber daya alam agraris maupun sumber daya alam kelautan, ya. Tapi dalam hal tertentu seperti bidang teknologi, kesehatan, ya, kita memerlukan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Maka kita perlu membentuk kerjasama, ya. Adapun kerjasama itu ada beberapa macam. Di sini ada 5. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Bilateral itu adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya Indonesia dan Malaysia dalam bidang kelapa sawit misalnya. Kemudian yang kedua, kerjasama multilateral, yaitu lebih dari dua negara. Contohnya kerjasama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dalam hal budaya. Kemudian yang ketiga, kerjasama regional, yaitu kerjasama dalam satu kawasan.
Contohnya kerjasama ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, yaitu kerjasama satu kawasan di wilayah Asia Tenggara yang meliputi 10 negara. Ya. Oke, kemudian yang keempat adalah kerjasama multi-regional, yaitu kerjasama antara beberapa kawasan. Ya, pastinya lebih dari satu kawasan. Contohnya kerjasama penduduk-penduduk di kawasan Asia dan Afrika. Ya, apa biasanya disebut? Bisa APEC, ya, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir adalah kerjasama internasional. Ini berarti kerjasama seluruh dunia, negara-negara di dunia. Contohnya adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, sampai di sini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya di tema 1 bagian sub C dan sub D. Dinamika penduduk maupun koneksi antar ruang. Silahkan. Sisa 5 menit, anak-anak. Ada pertanyaan? Ibu ingatkan ya. Untuk tema 1 itu sudah tuntas ya. Yang pertama belajar tentang benua dan samudra meliputi batas-batas wilayah, pembagian wilayah ya. Kemudian jumlah negara dan pastinya anak-anak juga harus mengetahui ibu kota negara, mata uang negara ya. Kemudian ya, silakan ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan ya. Bagaimana jika suatu negara itu terjadi penambahan penduduk yang terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu rendah? Apa yang harus dilakukan? Ya, itu dari Ayu Putu ya, kelas 9A. Oke, baik Ayu. Ya. Suatu negara bisa menjadi tinggi ataupun rendah, itu berarti ada permasalahan penduduk, ada permasalahan demografi. Jadi tidak hanya bertambah penduduk, tapi berkurang penduduk juga itu masalah demografi. Contoh, ya, ketika suatu negara itu tidak menekan angka kelahiran seperti di wilayah Cina, maka akan terjadi lonjakan bayi atau istilahnya baby boom. Ya, jadi tingkat kelahiran sangat tinggi. Maka di sini terjadi masalah, ya, pertumbuhannya terlalu besar, ya. Nah, ini menjadi masalah kalau negara itu tidak mengadakan pengendalian secara teknis. Contohnya, walaupun sama-sama tingkat kelahiran besar di Indonesia, tapi Indonesia mampu menekan angka kelahiran itu dengan cara program keluarga berencana. Berbeda dengan di wilayah Cina, berbeda juga dengan wilayah India. Mereka tidak mempunyai program itu. Maka, ya, suatu negara akan mengalami masalah. Nah, adapun di Cina, di sana, ya, ada istilah ini kekerabatan. Dalam artian ya masyarakat di sana akan mengutamakan kekerabatan untuk menangani permasalahan yang timbul dari pertumbuhan penduduk ini dalam segi ekonomi maupun pendidikan ya. Sehingga di sana ya itu cenderung untuk mentuntaskan keluarganya ya dalam tingkat ekonomi maupun pendidikan. Berbeda dengan India. Di India tidak ada penanganan seperti itu. Maka apa yang terjadi? Kemiskinan di mana-mana. Ya, kemiskinan. Tingkat ekonomi marginal menjadi bertambah setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya. Sehingga negara tersebut menjadi negara yang mempunyai problem kemiskinan. Nah, bagaimana dengan negara yang kekurangan penduduk? Contohnya adalah negara yang terjadi konflik peperangan. Seperti pada 20 tahun yang lalu negara Irak ya di Timur Tengah,
mungkin baru-baru ini adalah di Timur Tengah itu adalah Palestina, ya, yang terjadi penurunan jumlah penduduk sangat besar, ya, karena tidak ada kelahiran, tapi banyak yang mati, ya, karena peperangan. Itu juga menjadi masalah. Bagaimana pemerintah menanganinya? Ya, pastinya harus meredakan dulu konfliknya, ya, menyelesaikan konfliknya, ya, membuat sistem politik menjadi aman, ya, itu jawabannya. Ya. Bagaimana dengan Jepang? Ya, Jepang itu negaranya kecil, ya, penduduknya, pertumbuhannya itu bisa menjadi rendah. Kenapa? Karena orang Jepang itu sudah mempunyai prinsip budaya yang modern. Jadi mereka menganggap bahwasanya banyak orang, banyak anak berarti banyak tanggungan, ya. Itu adalah prinsip mutualisme tadi, ya. Bahwasanya semakin besar tanggungan, ya, maka akan mengurangi tingkat ekonomi. Baik, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, baik anak-anak, Ibu ingatkan untuk minggu depan, anak-anak adalah ulangan harian dari tema 1 meliputi subtema A, B, dan C. Ya. A, B, C, D. Jadi ada 4 tema. Ibu ingatkan kembali, tema A berkaitan dengan negara-negara di benua-benua, ya. Kemudian samudranya. Kemudian tema B berkaitan dengan unsur sosial, ya. Kemudian tema C tadi dinamika penduduk, yang D adalah konsep antar keruangan. Okay? Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi silakan. Apa yang terjadi jika kita tidak tergabung dalam PBB? Ya, ini bisa kita contohkan negara kita sendiri. Setelah kita merdeka tahun 45, ya, tahun 47 kita tergabung dalam organisasi PBB. Tapi pada tahun 49 sampai 50 kita mengalami konflik, ya, karena pada saat itu terjadi negara ini Indonesia, negara boneka, ya, atau istilahnya kita negara perserikatan, ya. Nah, sehingga kita terjadi konflik dengan PBB, maka kita keluar dari PBB. Apa yang terjadi? Ya, pastinya ada hal positif dan negatif. Ketika kita tergabung dengan organisasi internasional, maka kita akan ada koneksi internasional, baik dalam hal perdagangan atau swaka, ya, tentang orang-orang yang kita keluar, misalnya keluar negeri untuk suatu urusan tertentu, ya, atau dalam hal pendidikan dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak tergabung dalam organisasi internasional, maka kita tidak ada koneksi perdagangan internasional, ya. Oke, paham? Ada lagi? Marxisme, ya. Ada pertanyaan, apakah paham Marxisme itu selalu baik atau paham mutualisme itu selalu baik? Ya, pastinya setiap sesuatu itu ada sisi positif dan sisi negatif, ya. Dari paham Marxisme, mungkin dalam kategori baiknya adalah terjadi pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi regenerasi, ya. Tapi sisi negatifnya itu tadi, angka pertumbuhannya tinggi, maka tingkat persaingan juga tinggi, berdampak juga pada penggunaan lahan, ya, tingkat ekonomi dan lain-lainnya, ya. Adapun untuk paham mutualisme, ya, kalau dia diterapkan, ya, sisi positifnya pastinya dapat mengatur tingkat pertumbuhan penduduk sehingga tidak terjadi, ya, beban ekonomi yang terlalu tinggi, ya. Adapun
Sisi negatifnya, maka tidak ada pertumbuhan, penduduk akan statis, tidak ada regenerasi. Ya. Baik, sudah habis. Satu lagi, Kamal. Apakah semakin kecil suatu negara mempengaruhi kemajuan negara tersebut? Tentunya tidak. Sebagai contoh adalah negara Singapura. Singapura negaranya kecil, besarnya kurang lebih sebesar Pulau Batam, ya. Tetapi negara tersebut bisa disebut sebagai negara maju di wilayah Asia Tenggara. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusianya kualitasnya sangat tinggi. Maka negara tersebut menjadi negara yang maju di wilayah Asia Tenggara. Oke, terima kasih anak-anak. Pertanyaan sangat bagus ya. Bu Tuti ucapkan terima kasih untuk gabungnya di hari ini ya. Dan sebelum kita mengakhiri, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ibu doakan semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, ya, bisa bertemu lagi di minggu depan, ya, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.